Sobat Bahari, selamat datang di podcast sosial media prestasi Kampus Tegal. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Apa kabar Sobat Bahari? Pada episode kali ini, kami punya topik menarik nih, terutama buat kalian yang punya minat di bidang kelautan dan perikanan. Pada kesempatan kali ini kita ditemani tamu spesial kami yang tentunya sudah tak asing lagi di dunia kelautan dan perikanan. Mari kita sambut Bapak Kepala BPPSDM KP, Bapak Nyoman Radiata. Terima kasih, Dek. Selamat siang Sobat Bahari. Mohon izin Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Kintan Rizky Umroti. Saya dari program studi Teknologi Aquaculture semester 5. Izin Pak, boleh Bapak ceritakan sedikit nih Pak tentang dua program strategis dari BPSDM KP yang saat ini lagi hangat nih Pak diperbincangkan, yaitu Vocational Ghost to Actors dan Smart Fisheries Village. Ini menarik banget ya Pak ya, sebagai bentuk transformasi pendidikan dalam dunia kelautan dan perikanan. Boleh diceritakan sedikit Pak? Baik, terima kasih Dek Kintan dan seluruh Sobat Bahari yang menyimak acara podcast siang hari ini ya. Saya kira program ini bukan hanya ditujukan untuk pendidikan. Jadi program yang digaungkan oleh BPPSDM KP dalam rangka mengawal program Blue Economy Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPSDM KP juga mencoba membuat satu program-program terobosan, di mana program terobosan itu kita sebut dengan nama Vocational Ghost to Actors. Ini sebenarnya core daripada tugas fungsi daripada BPPSDM KP ke depan. Kenapa kita sebut Vocational Ghost to Actors? Karena apa? Karena mitra kita itu kita sebut Ghost to Actors, anak pelaku utama kelautan dan perikanan. Kemudian vokasional itu sendiri kan kita basisnya adalah praktikal, vokasional. Dan ini basisnya vokasional itu tidak hanya vokasional di pendidikan, tapi juga vokasional di pelatihan. Dengan transformasi BPPSDM KP saat ini, di mana kita fokusnya pada 3 core utama BPPSDM KP fungsinya ya, tugas fungsinya BPPSDM KP sendiri. Pertama yaitu terkait dengan penyuluhan. Kemudian kedua terkait pendidikan, kemudian yang ketiga adalah pelatihan. Kita mulai aja dari pendidikan, karena tadi sudah disebutkan oleh Dek Kintan terkait dengan pendidikan itu sendiri. Bagaimana VOGA itu terkait berhubungan langsung dengan pendidikan. Jadi sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, kita mulai berlakukan tahun kemarin ya, tahun penerimaan 2022-2023, di mana 100% anak pelaku utama itu diakomodir oleh satuan pendidikan yang dimiliki oleh KKP. Kita memiliki 11 satuan pendidikan tinggi kala itu. Dan ini kita menerima 100% anak pelaku utama di tahun lalu. Ini cukup menarik ya, bagi kami, bagi satuan pendidikan di KKP ya. Karena kalau kita lihat awalnya kami sebenarnya agak ragu, apakah mungkin nanti kita terima 100% anak pelaku, kan gitu ya. Apakah mungkin ada yang daftar gitu ya. Ternyata setelah berjalan kita coba sosialisasi di tahun lalu nih. Saya belum cerita tahun ini. Tahun lalu dari kuota kita tahun lalu 2.400 itu, jadi ada jumlah yang mendaftar, yang terregister dan lolos administrasi itu ada sekitar 5.200-an orang. Luar biasa sekali Pak. Artinya kita sebenarnya sekolah yang disiapkan oleh pemerintah melalui KKP untuk anak pelaku ini jadi tidak tersegmentasi. Kita tidak usah ragu bahwa pelaku utama sendiri di Indonesia itu jumlahnya itu hampir 10 jutaan kalau nggak salah. Pelaku utama. Coba. Ini kita nggak kehabisan SDM, ya, SDM sebenarnya. Betul. Nah ini berkembang tahun ini juga di penerimaan tahun 2024-2025 hal serupa. Kita malah turun kuota kita jadi 2040, kemudian yang daftar dan terregister lulus administrasi itu hampir sama 5.000-an peserta. Nah ini di situ yang kita bilang inilah yang konsep dari para vocational ghost to actors tersebut. Jadi pendidikan untuk anak pelaku utama itu baru pendidikan. Pelatihan juga begitu. Kita melakukan pelatihan kepada pelaku utama, kepada masyarakat yang tentunya masyarakat pembudidaya, penangkapan, pengolahan. Gitu. Nah, ini core daripada vocational ghost to actor tersebut.
untuk memastikan ini berjalan dengan baik, vocational goes to actors itu, khususnya di pelatihan, tentunya peran penyuluhan. Betul sekali. Jadi penyuluh itu harus benar-benar bisa mendampingi peserta pelatihan, sehingga nantinya apa yang dilatih tersebut, apa yang diterima oleh masyarakat dalam pelatihan itu, ini bisa terimplementasi kepada masyarakat melalui kawalan penyuluh. Luar biasa. Itu baru satu deh. Ini kalau cerita 2 program sekaligus ini bisa seharian nih saya cerita sebenarnya gitu ya. Jadi vocational goes to actors tersebut ya. Itu inti daripada tugas fungsi BPPSDM-KP ya, Sobat Bahari ya. Kemudian implementasinya seperti apa? Nah, saya mau cerita terkait Smart Fisheries Village. Ya. Ini sebenarnya Smart Fisheries Village ini adalah implementasi daripada konsep vocational goes to actors. Jadi kita punya vocational goes to actors, bagaimana kita mengimplementasikan ke lapangan. Kita buat program yang namanya Smart Fisheries Village atau Kampung Perikanan Cerdas. Ini fungsinya apa? Ya fungsi pendidikan masuk di situ, adik-adik bisa magang, adik-adik bisa penelitian di lokasi tersebut. Kemudian fungsi pelatihan kepada masyarakat kita lakukan. Peran penyuluh bekerja sama dengan kelompok masyarakat kita lakukan. Sehingga nantinya apa? Ujung-ujungnya adalah kita ingin keberlanjutan daripada pengelolaan kelautan dan perikanan yang berbasis desa tersebut dapat berjalan dengan baik. Ini nanti dampaknya itu ya, Intan ya, dampaknya itu adalah peningkatan ekonomi di masyarakat tersebut. Peningkatan aktif kelompok yang terlibat di kegiatan Smart Fisheries Village. Itu secara umum dulu ya. Luar biasa sekali Sobat Bahari. Nah, luar biasa sekali kan Sobat Bahari program dari BPPSDM-KP ini. Izin Pak, bicara soal pendidikan nih Pak. Mungkin Bapak punya motivasi khusus buat kami sebagai anak pelaku utama Pak, biar kami bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan pendidikan sehingga nantinya bisa jadi kader di kelautan perikanan Pak, bisa jadi penerus. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Dek Intan. Ini khusus pendidikan ya, sebenarnya sejalan dengan transformasi kelembagaan yang ada di BPPSDM-KP ya. Kami juga akan melakukan perubahan-perubahan sistem pendidikan yang ada di KKP sendiri, khususnya di BPPSDM-KP yang mengelola 11 satuan pendidikan tinggi dan 5 satuan pendidikan menengah. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, saya sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh jajaran di satuan pendidikan ya, bahwa kita akan menyatukan seluruh satuan pendidikan yang ada di KKP menjadi satu single institute yang kita sebut dengan nama Ocean Institute of Indonesia. Ini sebenarnya branding aja, branding dari penyatuan seluruh politeknik yang ada. Ya. Nama Indonesianya mana nanti kita bisa cari, sama aja. Kemudian dengan penyatuan penyatuan politeknik tersebut, harapannya kita bisa lebih efisien. Ya, kita bisa memonitor seluruh satuan-satuan pendidikan yang ada di Indonesia yang di bawah Kementerian Kelautan. Kemudian nanti ke depan itu transformasinya apa nih Intan ya? Transformasinya adalah satuan pendidikan itu basisnya kepakaran, keahlian, bukan basisnya kewilayahan. Sekarang yang kita perhatikan bersama bahwa politeknik-politeknik yang dimiliki KKP itu basisnya kewilayahan. Jadi orang Papua dia mau sekolah di Sorong, program apapun ada di sana. Tapi nanti ke depan, orang Papua kalau dia mau cari teknologi penangkapan ikan yang unggul, dia harus ke Bitung, dia harus ke Bitung. Jadi basisnya unggul, program studi yang unggul. Sehingga nanti fokus kita Kementerian Kelautan akan memperkuat sarana prasarana di prodi-prodi yang unggul tersebut. Sehingga ini akan lebih representasi. Ini akan memberikan peluang bagi anak pelaku untuk belajar lebih baik lagi, untuk mengenal lebih baik lagi, untuk memperoleh sarana prasarana lebih baik lagi. Jadi kita tidak hajar semua sama, enggak. Nanti bisa jadi Papua misalkan di Politeknik KP Sorong misalnya gitu ya. Di situ yang paling kuat apa? Biodiversity. Kita buka program biodiversity. Kalau di Bitung yang kuatnya apa? Teknologi penangkapan, kemudian teknologi permesinan. Nah, kita buka 2 saja. Jembrana, AUP lah misalnya gitu. AUP yang kuat apa? Budidaya. Kita buka budidaya. Itu ya basisnya di situ. Jadi basisnya berdasarkan kepakaran, keahlian daripada kampus-kampus cabang tersebut. Nah, ini tentunya akan memberikan peluang lebih besar lagi, pembenahan lebih baik lagi di satuan-satuan pendidikan.
Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sekarang kita lagi coba menggodok kurikulum baru. Kurikulum baru ini basisnya pada industri, dunia usaha, dunia industri. Harapannya apa? Ini harapannya memberi peluang yang besar kepada lulusan untuk bisa terserap secara langsung pada dunia usaha dan dunia industri. Jadi adik-adik itu nanti kalau lulus nggak pusing-pusing lagi. Jadi sudah ada terkoneksi secara baik. Karena apa? Dunia usaha, dunia industri, mereka perlu apa? Kita siapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi link and match tersebut harus masuk gitu loh. Di situ. Nah ini hal-hal yang memang lagi disiapkan betul ya, disiapkan betul oleh KKP, oleh BPPSDM-KP untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nah nanti kedepannya nih, saya kasih isu-isu aktual nih, isu-isu aktual khusus ada di kampus Tegal nih. Saya kasih isu-isu aktual terkait dengan pendidikan. Luar biasa sekali ya. Isu-isu aktualnya adalah kita akan membuat satu kampus model. Satu kampus model itu satu kampus model itu kita akan rekrut putra-putri pelaku utama terbaik di Indonesia. Nanti ini akan di training betul-betul ini menjadi PNS-nya KKP. Jadi nanti ada segmentasi berbeda. Jadi ada kampus model tersebut yang orangnya ditentukan sekitar 300 sampai 500 orang, itu diterima khusus, dikasih beasiswa khusus, nanti menjadi ikatan dinas di KKP. Artinya tidak main-main dong. Iya. Harusnya orang-orang pilihan dong di situ. Betul sekali. Nah, kemudian ada kampus-kampus lainnya. Itu satu bocoran yang saya kasih pada adik-adik di kampus Tegal ya. Luar biasa. Spesial sekali berarti ya, Pak, kampus Tegal ini, Pak. Iya dong. Nah, terima kasih Bapak sharing-sharing sama bocoran isu khusus tadi ya. Semoga kami bisa terus belajar dan mengimplementasikan Pak, dan juga bisa mewujudkan harapan-harapan BPSDM ke depannya nanti ya Pak. Bukan, kebalik nih Dek. Ini saya mau kasih tahu nih. Harusnya kami pemerintah KKP melalui BPPSDM-KP kan memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia, khususnya anak pelaku utama untuk mengenyam pendidikan yang sama ya bagi orang-orang yang mampu gitu. Nah ini merupakan kesempatan yang baik bagi putra-putri Indonesia, anak pelaku utama terbaik tersebut untuk bisa mengenyam pendidikan yang sama. Oleh sebab itu kami berkewajiban, tanggung jawab untuk menyiapkan pendidikan yang terbaik tersebut. Oleh sebab itu perbaikan selalu kita lakukan ya, melalui program tadi, melalui program FOGA, melalui program SCV, dan tentunya juga inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh taruna-taruna ini akan kita dorong terus pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan Dek? Karena saya sampaikan ya, KKP itu mengelola 11 satuan pendidikan tinggi yang lokasinya tidak di satu pulau. Betul. Lokasinya ada di berbagai pulau. Coba kalau kita manage secara seluruhannya juga puyeng-puyeng juga gitu loh. Coba kalau saya disuruh manage satu aja AUP, selesai saya 1-2 tahun selesai buat ini. Ini kan enggak, makanya kita perlu dukungan semuanya. Perlu dukungan dari adik-adik untuk yang sudah mendapat kesempatan untuk belajar tersebut. Tolong gunakan kesempatan itu dengan baik, kan gitu ya. Jangan buat masalah di kampus gitu loh. Jadi jangan menimbulkan masalah-masalah yang nggak benar gitu loh. Ya, harus saling mendukung lah. Semoga ini juga memberikan peluang-peluang kepada yang lain ya. Karena saya yakin dan saya melihat trennya ya. Dari 2 tahun aja kita melakukan hal tersebut, animo masyarakat terhadap satuan pendidikan yang dikelola oleh KKP sangat besar. Animo masyarakat khususnya untuk anak pelaku. Karena dengan jumlah pelaku utama kelautan yang begitu besar, kita hanya bisa mengakomodir 2.000 per tahun loh anak pelaku. 2.000 sangat kecil. Sangat kecil ya sangat Pak. Kecil sekali. Makanya beruntunglah Dek Kintan dan semuanya ini sangat beruntung kita bisa masuk bergabung di satuan pendidikan dikelola oleh KKP. Ya. Makanya tetap semangat adik-adik terutama nih yang baru-baru di sini, tetap semangat belajar, tunjukkan prestasi, tunjukkan inovasi, membawa kebaikan, tentunya kebaikan bagi institusi, bagi di mana adik-adik kampus belajar, kebaikan untuk KKP, dan yang paling utama adalah kebaikan untuk keluarga. Siap, terima kasih banyak Bapak, sungguh luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Bapak untuk sharing-sharing hari ini. Dan terima kasih Sobat Bahari sudah
menyaksikan kami hingga akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya Pak. Mantap. AUP Kampus Tegal, bisa, harus bisa, pasti bisa. Mantap.